Pemirsa Generasi Mecin, ketemu lagi dengan saya Patra Gumala. Hari ini saya sedang bersantai-santai di Hotel Haris Tebet ya. Wah, enak sekali ini hotelnya. Hari ini saya sudah menunggu tim BPN dan juga TKN ya. Menjelang debat terakhir di Pilpres 2019. Haha, debat terakhir. Kita tinggal sedikit lagi di Pilpres 17 April. Dan gak cuman dari tim TKN dan BPN juga. Hari ini saya mengundang anak-anak mahasiswa-mahasiswi dari seluruh tempat di Jakarta. Ada yang pro dengan Prabowo, ada yang pro dengan Pak Jokowi. Nah, kira-kira argumen-argumen anak-anak kuliahan tuh apa sih? Kenapa mereka memutuskan untuk memilih salah satunya? Nonton makanya Generasi Mecin sekarang. Seru deh pokoknya di Hotel Haris Tebet. Minumannya juga. Ini jus jambu. Rasanya jambu banget. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, saya dengan Yunus. Oh, Mas Yunus. Siapa? Saya Patra, Pak. Oh, lagi ada keperluan apa nih, Mas? Saya janjian sama orang-orang di sini, Pak. Bapak nggak mau duduk, Pak? Duduk, Pak. Oke. Public rate-nya di Hotel Haris itu berapa sih? Kalau untuk harga kita starting di harga 759.000. 750. Itu masih room only. Oh, room only. Tapi kita punya promotional. Oke. Nah, kalau promotional kita untuk di bulan April ini, tanggal 10 sampai tanggal 21, itu kita punya promo harga Rp690.000 net. Net? Yes, net. Oke. Jadi itu sudah harga promosi kita untuk Easter package. Jadi kan nanti kan semua ini kan ada promotional ada tanggal Easter. merah ya. Betul, di bulan April ini ya. Tapi kalau misalnya masnya mau mungkin kan nggak mungkin di bulan April ya, Yeah. atau mungkin di next bulan selanjutnya kita punya promotional MTP. Apa tuh? MTP itu adalah Metausia Privilege. Jadi kalau Mas enroll untuk jadi membernya kita, itu dapat special diskon sebesar 10% dari harga 759.000. Oh. Hanya untuk di member MTP saja. Cara jadi membernya? Bisa gampang, nanti Mas tinggal datang langsung ke reception aja. Oh, gitu. Nanti bisa langsung di enroll by tim kita. Gitu. Oke. Jadi nanti bisa cek-cek di harishotels.com untuk harga-harganya kita sama promosionalnya kita. Oke, nah kalau fasilitas di Haris Hotel Tebet ini ada apa aja nih? Kan kita lagi di pinggir kolam nih. Yes. Selain kolam renang ada apa lagi sih, Mas? Kalau kita kan hotel bintang 4, kita 179 kamar. Kita punya kolam renang, kita juga punya gym, kita juga punya lounge, restoran kita juga punya, meeting room kapasitas sampai 250 orang. Jumlah meeting room kita itu ada sampai 12 meeting room. Jadi kalau di breakout semua ada sampai 12. Untuk kamar kita, semua itu fasilitas sudah ada bathtubnya, dari mulai Haris room sampai di Haris suite. Jadi semua room kita ini yang memiliki bathtub. Ya, jadi mungkin kan sebagian hotel masih standing shower. Nah, kalau kita sudah standing shower dan bathtub. Jadi komplit. Lengkap ya? Lengkap banget. Mantap. Wifi juga lengkap semua. Oke lah. Free of wifi. Saya mau nginep di sini deh. Saya bookingin ya. Boleh. Ada diskon nggak? Diskon. Udah, tadi kan saya diskon. Tadi promo-promo tadi diskon itu ya? Iya, itu promo-promo diskonnya. Oke. Kan nanti bisa telepon langsung aja ke hotel kita. Nih nomornya nih. Iya. Nih nomornya ya. Langsung telepon ke hotel kita, nanti langsung telepon ke sales marketingnya aja. Oke lah, siap. Kalau Iya. gitu. Mas, saya janji sama teman-teman saya Oke, ngobrol di iya. pinggir kolam nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Oke, mantap. Nonton Generasi Mecin hari ini ya. Dari pinggir kolam renang Hotel Haris Tebet, saya sudah mengundang beberapa teman-teman saya dari seluruh kampus di Jakarta untuk ngobrol-ngobrol menjelang debat Pilpres yang kelima atau yang terakhir ya. Dan ini juga sudah memasuki minggu-minggu terakhir menjelang 17 April. Apakah Anda sudah memilih? Apakah 01, 02, atau sampai sekarang masih ragu-ragu? Nah, mungkin setelah nonton Generasi Mecin episode ini, lo jadi tahu harus memilih siapa. Karena ada beberapa pendapat yang akan dikeluarkan oleh teman-teman dari seluruh kampus di Jakarta ya. Di belakang saya sudah ada 6 orang mahasiswa-mahasiswi. Iya. Langsung saja kita perkenalkan ya. Hai semuanya. Hai. Ini kenalan dulu. Jadi saya emang sengaja ngebagi 2 tim ya di sini ya. Di sini ada teman-teman yang sepertinya sudah bulat memilih 02 ya. Iya, 02 ya. Pak Prabowo dan Bang Sandi ya. Oke, sedangkan teman-teman di sini sudah pasti atau masih ragu-ragu nih? Pasti. Udah pasti. 01 ya. Pak Jokowi sama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oke. Ini dia ya. Contoh-contoh pemuda-pemudi yang sudah tahu memilih siapa di 17 April. Bagus. Dan FYI, ini adalah pemilu Pilpres yang pertama untuk mereka. Benar ya? Benar ya? Jadi pertama kalinya 2014 belum ada yang milih? Belum. Ya. Nanti saya cek KTP satu-satu ya. Anda sepertinya sudah memilih 3 kali Anda sepertinya.
Oh enggak ya, belum ya. Oke. Jadi kita akan mengetahui apa sih pendapat personal masing-masing yang bikin yakin kenapa mencoblos salah satunya. Nih, saya mau nanya ke sisi 01 dulu deh. Kenalan dulu, lupa. Kenalan dulu. Dari kampus mana, jurusan apa ya nggak? Dari sini dulu, sini. 01 dulu. Nama? Nama Yohanes. Yohanes dari kampus? ISIP. Oke, jurusan? Jurusan Ilmu Komunikasi. Jurnalistik ya? Iya. Oke, wah harusnya tahu nih. Lebih kepo anak jurnalistik harusnya ya, seluk-beluk komunikasi. Oke, lanjut. Nama Aldo. Yohanes Aldo dari kampus? Dari kampus Pancasila. UP ya? Iya. Jurusan? Jurusan Komunikasi juga. Komunikasi juga, oke. Terakhir? Nama Brando. Dari STB Trisakti. Manajemen transportasi ya? Iya, manajemen transportasi laut. Oh, pas nih. Kita nanya infrastruktur nanti sama dia nih. Iya dong. Jurusan? Laut. Manajemen transportasi laut. Oke, sudah fix ya 01 ya berarti ya. Oke, yang sini 02. Nama siapa, kampus mana? Dari Universitas Paramadina, namanya Oscar. Paramadina Oscar. Jurusan? Desain produk. Oh, desain produk. Oke. Selanjutnya dari? Ginan dari UPN Veteran Jakarta, jurusan hukum. Hukum apa? Hukum pidana. Hukum pidana. Oke. Dan terakhir? Edwin Malik dari Universitas Sahid, jurusan jurnalistik juga. Jurnalistik, oh banyak anak jurnalistik ya, bagus, berimbang ya berarti ya di sini ya. Oke, saya mau nanya ke teman-teman yang sudah bulat memilih 01. Kenapa? Yuk dari Yohanes dulu deh, Yohanes. Kenapa harus 01 menurut kamu? Ya kan kita udah bisa lihat dari progeninya, visi misinya dia kan udah jelas dan udah terbukti. Rencanaannya, infrastrukturnya juga udah berjalan kan, seperti kayak MRT. Dan juga pembangunan yang kayak ada di Papua itu nyata. Papua, oh ya kamu ada keturunan Papua? Enggak, saya bagian timur juga tapi Flores saya. Oh Flores, ya. Oke. Apa yang dirasain sama saudara-saudara kamu yo di Flores sana? Apa mereka juga sepakat memilih 01 di sana? Kalau di WhatsApp grup keluarga tuh gimana? Berantem atau gimana? Ya kebanyakan sih 01. Apalagi Papua kan kebanyakan juga udah 01 karena presiden juga pertama kalinya kan juga Jokowi ke Papua itu kan Jokowi. Masa sih? Oh iya. Emang presiden lain belum pernah ke Papua ya? Oke, terus? Iya, kayaknya mah. Iya. Mungkin Pak Jokowi adalah presiden pertama yang naik motor trail di Papua mungkin. Nah, itu kan perkembangannya kan, udah nyata, pembangunan infrastruktur jalannya tuh udah diperbagus lah, udah bukan tanah merah lagi. Oke, ini berarti ada pendapat subjektif ya dari Suara Indonesia Timur ya berarti ya. Kalau menurut kamu? Kalau menurut saya juga sebenarnya hampir sama sih kayak si Yohanes. Dari Indonesia Timur juga ya? Ada keluarga di sana? Iya. Di mana? Di saya lebih tepatnya dari Maumere. Maumere. Oh, saya tahu tuh lagunya. Iya, lagunya. Iya kan? Putar ke kiri ya? Iya. Oke. Maumere tuh di Papua ya? Enggak, kalau di situ di Flores juga. Wah, ketahuan geografi saya payah. Mohon maaf ya. Oke, di Flores ya? Iya. Oke, jadi sama dari Indonesia Timur ada suara-suara Pak Jokowi ya? Pak Jokowi. Kenapa apa sih yang dibikin Pak Jokowi selain tadi jalan, pembangunan infrastruktur? Apa sih yang dibikin sama Pak Jokowi sampai kalian sebagai perwakilan Indonesia Timur di sini menyuarakan Pak Jokowi dong? Enggak cuman infrastruktur itu aja. Kayak pendidikan juga sih lebih tepatnya, kayak pendidikan dari zaman Pak Jokowi itu kita bisa lihat lah pendidikan gitu. Mulai berkembang. Tapi Anda kuliah di Jakarta. Iya. Oke. Yang terakhir, enggak ada Indonesia Timur ya? Enggak ya? Enggak ada ya? Ibu sih sebenarnya. Apa? Ibu dari Manado. Ibu Manado. Oh iya, Sulawesi ya. Oke. Apa yang bikin kamu bulat memilih 01? Sebenarnya sih dari akses kayak perekonomian. Kan dari teman-teman. Oh, perekonomian. Oke. Infrastruktur lebih ke jalan dan yang lain-lain. Ini kayak sesuai dengan jurusan saya tuh di laut kan dia mempunyai program seperti tol laut ya. Nah, FYI tol laut itu bukan jalan tol yang dibikin di atas laut, bukan itu. Bukti contohnya tuh yang terjadi yang hasilnya kayak daerah kawan-kawan saya nih di sana yang tadinya harga BBM bisa 1 liter 50.000 itu bisa terjangkau dan sama dengan di ibu kota. Itu ada hubungannya sama tol laut yang diprogramkan Pak Jokowi? Iya. Oh gitu ya? Iya. Oke, itu statement dari teman-teman yang sudah bulat memilih 01. Pasti ada argumen dong kenapa memilih 02.
Kalau 01 berarti secara keseluruhan hampir 5 tahun ini puas dengan kinerja Pak Jokowi? Puas ya? Jadi lanjutkan? Oke. Yang ini pasti hashtag 2019 ganti presiden dong. Oke. Kenapa milih 02? Di saat-saat dia berbicara di publik ya, dan juga saat debat pun saya merasa lebih berkarakter Pak Prabowo ya, karena pun juga dia backgroundnya juga dari TNI dan militer juga kan. Dia juga dari umur 17 tahun kan sudah mengabdi kepada NKRI juga ya. Itu di dalam bidang militer juga yang mengikuti bapaknya juga. Itu. Dan saya merasa karakter dia lebih kuat untuk menjadi pemimpin dan didukung oleh wakil presiden yang menjadi pengusaha untuk menaikkan ekonomi Indonesia jauh lebih baik lagi nanti ke depannya. Oke, jadi dari segi karakter ya. Oke, kalau kamu? Kalau aku sih kenapa milih Prabowo dan Bang Sandi, karena tuh menurut aku ya Prabowo itu orangnya nggak gampang nyerah gitu. Pak Prabowo. Jadi kita lihat aja dari dulu dia dari calon wakil presidennya Bu nggak Mega. gampang menyerah karena ini ketiga kalinya Pak Prabowo mencalonkan. Gitu. Oke. Kalau menurut saya itu satu yang keberanian ya. Kalau buat dari sisi cewek, karena suka-suka cowok-cowok yang berani dan nggak gampang nyerah gitu lah. Lanjut, kenapa milih 02? Kalau menurut pribadi saya, kenapa saya milih paslon nomor 2 ya, Pak? Kalau ngelihat dari sisi Prabowo-nya, saya ngelihat dari karakternya sih, karena kan dia berjiwa karakter kepemimpinan banget. Backgroundnya juga sebagai militer serta jiwa-jiwa nasionalis. Kalau untuk mewakili dari Bang Sandinya sebagai generasi milenial, tentunya kita ngeliat Bang Sandi lebih kayak generasi milenial karena faktor umur yang masih muda, lebih memudahkan untuk mobilitas dibandingkan wakilnya Pak Jokowi. Iya, wakilnya Pak Jokowi. Kalau saya mendengar argumen dari kenapa 02 kebanyakan karena soal karakter yang sepertinya Pak Prabowo lebih meyakinkan kayak gitu ya kurang lebih ya. Tapi kalau dari kinerja teman-teman di sini kan 01 sepertinya puas ya 5 tahun ini kayak Pak Jokowi udah bagus lah gini. Nah kalau dari sini pasti ada ketidakpuasan dong, ya kan? Kenapa harus diganti ya nggak? Kenapa ada ketidakpuasan dengan kerjanya Pak Jokowi? Nanti kita bahas ya abis yang satu ini ya, oke?